Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dalam Sunan Abu Dawud, Kitabut Taharah, bab menyepi saat buang hajat atau menyendiri ketika buang hajat. Telah sampai kepada kita hadis yang kedua. Kita baca langsung. Haddatsana Musaddad ibnu Musarhad, haddatsana Isa bin Yunus, akhbarana Ismail bin Abdul Malik an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-baraza intalaqa hatta la yarahu ahad. Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abdul Malik dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat maka beliau pergi hingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Sebagaimana pembahasan kita yang telah lalu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah contoh dan etika ataupun adab agar kita menjauhi dari pandangan-pandangan orang lain ketika buang hajat. Kondisi sekarang kita di zaman ini, alhamdulillah, dengan segala keadaan yang ada, kita dipermudah dengan adanya WC ataupun kamar mandi di setiap rumah. Yang tentu kalau kita lihat bentuknya ataupun kamar mandi tersebut yang sudah tertutup dari pandangan manusia, tertutup rapat. Kemudian di dalamnya tentunya sudah ada WC, sudah bisa mandi di sana dan lain sebagainya. Fungsinya sudah satu untuk semua, untuk segala kebutuhan manusia yang darurat sudah bisa ditunaikan hajatnya di kamar mandi tersebut. Namun mungkin kondisinya berbeda apabila kita berbicara pada zaman Nabi ataupun zaman-zaman dahulu yang memang mungkin masih jarang adanya WC tersebut. Yang namanya juga setiap orang ketika dahulu hendak buang hajat, mereka mencari tempat-tempat yang jauh dari keramaian, karena tentu kalau dia buang di sekitar situ, itu tentu akan mengganggu pemukiman-pemukiman ataupun tetangga-tetangganya. Nah, ini juga dalam hadis ini berlaku untuk kita apabila kita berada di luar sana. Entah itu berada di gunung ataupun di jalan ataupun berada di tempat-tempat manapun, yang apabila kita menuju ke sana ataupun berangkat ke suatu tempat tidak menemukan kamar mandi, maka tentu kita akan mencari tempat yang darurat untuk kita tunaikan hajat atau buang hajat tadi. Dan yang diajarkan oleh Nabi adalah agar kita menjauh, sebagaimana hadis yang pertama dari Sunan Abu Dawud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adhaba al-madhhaba ab'ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berangkat menuju tempat membuang hajat, maka Nabi menjauh. Senada dengan hadis yang pertama, masih dalam hadis pertama ini pun sama. Karena idza arada al-baraza intalaqa hatta la yarahu ahad. Nabi pergi berarti bukan saja sekedar pergi, ya, tapi usahakan agar tidak tampak oleh orang lain. Ya. Ini adab yang diajarkan Nabi kepada kita semua, untuk kita ketahui bahwa pentingnya menjaga posisi ketika kita
menunaikan hajat. Poin yang kita ambil adalah tentunya apabila kita berbicara tentang membuang hajat, maka membuang hajat ini tentu adalah hal yang tidak akan disenangi oleh orang. Kalau ternyata mohon maaf dia lihat kotorannya itu ataupun tentunya ini adalah suatu aib ya. Suatu hal yang istilahnya buruk lah. Kalaupun hal ini tampak bagi orang, orang pun akan merasa malu ataupun kita sendiri pun akan malu ya, secara harafiahnya manusia begitulah. Nah, maka hendaknya dia menjauh, menghalangi dirinya. Bahkan sebagaimana hadis Nabi SAW, pernah suatu ketika Nabi pun buang hajat sampai menutup dirinya dengan tameng. Berarti berusaha dia, mungkin dalam kondisinya saat itu terlalu ramai, sehingga Nabi SAW menutup dirinya ketika hendak menunaikan hajat. Nah, ini juga merupakan di antara adab kita menjaga ketika kita buang hajat agar menjauh, kalau bisa menutup diri. Tidak berada di tempat-tempat umum ataupun fasilitas-fasilitas umum ataupun di tempat bernaungnya orang-orang, di bawah pohon, di taman dan lain sebagainya. Karena ini sungguh akan mengganggu orang lain. Nah, apabila mengganggu orang lain, maka bisa terkena yaitu hukum zalim. Pengertian zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, berarti kalau dia membuang hajat ataupun kencing di tempat-tempat umum yang banyak orang di sana, tentu dia berbuat zalim. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati doa orang-orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ketahuilah bahwasanya doa, atau kama qala Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya doanya orang-orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dirinya orang tersebut ketika berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita ataupun ketika seseorang membuang hajat di tempat umum dan ada yang tidak reda dengan perilaku tersebut, bisa jadi didoakan dengan keburukan. Naudzubillah. Ya minimal kalau tidak didoakan diumpat. Dikatain, ini siapa yang kurang ajar? Mohon maaf ya. Istilahnya bahasa kita begini, kurang ajar nih orang yang kencing di sini nih. Dia begini dan begitu. Contoh lain adalah ini kalau kita berbicara tentang masalah knalpot misalkan. Kadang di antara orang ada yang memasang knalpotnya sampai mengganggu tetangganya. Pribadi kita mungkin akan bertanya ya kepada orang tersebut, apakah orang tersebut ketika memasang knalpot itu memikirkan tentang keadaan orang lain? Saya yakin kalau dirinya sedang sakit diganggu dengan suara knalpot yang berisik tersebut, tentu dia akan marah. Kita kadang mempertahankan style dan gaya itu tapi tidak memperhatikan orang lain. Kita inginnya begini sesuai dengan keinginan kita, tapi tidak melihat orang lain di luar sana apakah terganggu dengan kegiatannya tersebut atau dengan aktivitasnya tersebut. Contoh tadi adalah motor ya, kendaraan roda 2 yang dia pasang dengan knalpot yang begitu berisik. Dan dia jalan di dalam pemukiman atau komplek masyarakat. Yang otomatis dia tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang yang ada di dalam komplek tersebut. Ada yang sedang sakit atau yang punya anak bayi, ya anak kecil yang terganggu tidurnya dengan suaranya. Ini juga demikian. Tidak boleh kita mengganggu orang lain. Bahkan Nabi SAW dengan jelas
melarang hal tersebut mengganggu tetangganya, ya. Bahkan dalam sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada hari kiamat dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangganya perlu dimuliakan, diperhatikan. Jangan sampai segala aktivitas yang dia buat di rumah itu mengganggu sebelahnya. Begitu juga dengan kendaraan yang kita punya. Tidak digas-gas secara sengaja, ya. Tidak kemudian ditarik suaranya kencang-kencang. Ketika memanaskan kendaraan sengaja dikencangkan. Tetap harus kita perhatikan. Ya, kalau mau manasin motor, panasin saja, tapi tidak usah lama-lama, hanya sekedarnya saja. Apalagi di kita pemukiman-pemukiman yang padat penduduk itu, rumah begitu rapat-rapat, dan tetangga di depan juga hanya beda 1 meter sudah ada tetangga di depan kita. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Teringat dengan dalil ataupun ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya segala yang Nabi perbuat itu adalah semua wahyu. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam ayat wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi itu tidaklah berbicara sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan yang beliau ucapkan itu adalah semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Nabi ajarkan adalah itu semua adalah wahyu dari Allah. Ya Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya ini tentunya bermanfaat bagi diri kita. Baik, para jemaah sekalian, para pemirsa, kita insyaallah akan melanjutkan kembali nanti kepada hadis yang berikutnya. Dan alhamdulillah, hadis yang kedua dari Sunan Abu Daud telah kita baca tadi. Sekali lagi bahwa ini hadisnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-baraza intalaqa hatta la yarahu ahad. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat, maka beliau pergi hingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Demikian pembahasan Sunan Abu Daud hari ini. Ini hanya pembahasan ringkas saja. Mungkin ada di antara penjelasan saya yang kurang ataupun yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.